Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi kulli dzarratin alfamarallahu sallallahu ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Senin, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ta'lim Muhibbur Rasul. Kita setiap malam ngejar 40 hari atau 40 malam Maulidan Arba'in, yang mudah-mudahan capeknya kita, letihnya kita, kelilingnya kita, mudah-mudahan keliling kita maulid dari rumah ke rumah, dari musolah ke musolah, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Mudah-mudahan tak bareng-bareng kita keliling di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, gak ada capeknya buat Rasulullah, karena di dunia emang tempatnya capek. Kalau orang gak mau capek, jangan hidup di dunia. Di dunia tempatnya ujian. Kalau orang gak mau diuji, jangan hidup di dunia. Di dunia tempatnya cobaan. Kalau orang gak mau dicoba, jangan hidup di dunia. Nah, hadirin rahimakumullah, kita udah masuk daripada bulan selanjutnya, bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Rabiul Awal udah ninggalin kita. Kaif haluna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gimana keadaan kita sama Rasulullah? Gimana akhlak kita? Gimana semangat kita dalam menghidupkan sunnah Rasul? Gimana salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yang mudah-mudahan berkat maulid kita keliling nih, yang hakikatnya bukan Nabi yang butuh maulidan. Nabi gak perlu dimaulidin, tapi kita yang perlu hadir peringatan maulid seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkat kita sering hadir di majelis seperti ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa kumpul di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Nabi yang begitu mulia, yang begitu istimewa, enggak ada cacatnya, enggak ada kurangnya, komplit, begitu istimewa. Walhamdulillah, kita dijadikan sama Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja yang dekat sama Rasulullah, dia bakal bahagia. Karena memang sifatnya Rasulullah suka ngebahagiain orang. Karena sifatnya Rasulullah suka bikin senang orang. Sifatnya Rasulullah, siapa orang yang dekat sama Rasulullah bakal dijaga sama Rasulullah hatinya. Kalau mau. Tapi berapa banyak orang dijaga sama Rasulullah hatinya, dia gak mau. Malah caci maki Rasulullah, malah ninggalin Rasulullah, malah gak beriman sama Rasulullah. Padahal siapa aja yang dekat sama Rasulullah, dia bakal bahagia. Walhamdulillah, nama kita dekat sama Rasulullah. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kedekatan nama kita sebagai umatnya Nabi Muhammad membawa kebahagiaan, kesenangan yang hakiki buat kita, senang bahagia dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapa aja yang dekat sama Rasulullah, dia bakal bahagia, bakal senang, bakal makmur hidupnya, bakal bahagia. Rasulullah pintar ngejaga perasaan saudaranya. Kita bawa oleh-oleh pulang pada malam hari ini. Yuk sama-sama kita lebih pintar lagi ngejaga perasaan saudara kita. Karena ini adalah salah satu yang diajarin dan dicontohkan oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi anak majelis. Kalau kata orang Jakarta, nggak boleh gampang baperan, nggak boleh gampang kesinggung, nggak boleh gampang marah, nggak boleh saling hasut, main dengki-dengkian, nggak boleh main keras-kerasan kepala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu sabarnya orang fitnah Rasulullah, caci maki Rasulullah,
sama Rasulullah, nggak dibalas cacian, nggak dibalas makian. Rasulullah cuma bilang kama yaqulun. Mereka bilang kayak begitu, dia didiemin sama Rasulullah, nggak dibalas ocehannya. Rasulullah saking mulianya, saking istimewanya, kita yang nggak ngelihat Rasulullah, tapi ketika disebutkan namanya Rasulullah, hati kita terasa nikmat, terasa rindu. Sampai kadang-kadang kita kalau lagi galau, kalau lagi sumpek, banyak banget kerjaan, banyak banget masalah, kadang-kadang suka kita setel MP3 sholawat tuh, pasang headset di kuping segede-gedenya itu, dengerin di kuping kita tuh, ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika salawatullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Saking mulianya junjungan kita baginda Sayyiduna Muhammad, kita nggak sezaman sama dia, jauh banget, nggak kayak sahabat ngelihat langsung bagaimana rupanya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana budi pekertinya Rasulullah, bagaimana adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cuma dengar dari guru kita, dari orang-orang soleh kita, yang sanad perguruan kita yang mutasil sampai Rasulullah, itu yang bikin kita bahagia dunia wal akhirat. Siapa aja yang dekat sama Rasulullah, pokoknya dia bakal dibahagiain, bakal disenengin kalau mau. Rasulullah belum ngapa-ngapain aja, belum bersabda, belum ngeluarin hadisnya, belum ngomong, belum bicara, cuman senyum doang sedikit. Tahu senyumnya Rasulullah seindah apa? Wa idza tabassama an mithli hablil ghamam. Rasulullah kalau dia senyum, senyumnya Rasulullah lebih indah, lebih sejuk daripada butiran embun. Sallallahu alaihi wasallam. Pintar banget ngejaga perasaan saudaranya. Siapa orang ngelihat Rasulullah, itu mukanya berseri-seri. Bahasanya itu meleleh, udah terpesona, jatuh cinta sama baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah orang yang murah senyum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi mutabassiman. Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyumnya. Sampai seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah, setelah masuk Islam dia bilang apa? Mundu aslam tu mara'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassiman. Setelah aku masuk Islam, belum pernah aku ketemu sama Rasulullah, wajahku ketemu dengan wajahnya, melainkan aku dapati pada saat itu Rasulullah dalam keadaan tersenyum kepadaku. Sampai-sampai Ibn Auf berkata, ma in ra'aitu wa la sami'tu bimithli kullihi mikamithli Muhammadi. Belum pernah aku dengar, belum pernah aku lihat manusia yang begitu indah dan mulia seumpama baginda Sayyiduna Muhammad. Man kana ya'syaku jamalan fala jamal ahsan min jamali Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'syaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'syaku kamalan fala kamal ahsan min kamali Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang menambahkan suatu ketampanan, ambil kabar, nggak ada manusia yang paling tampan kecuali Nabi besar Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu kemuliaan, nggak ada manusia yang paling mulia, langsung yang memuliakannya yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Yuna Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu akhlak yang mulia, nggak ada akhlak yang paling cakep dan indah kecuali akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Balagal ula bi kamalih, kasyafat duja bi jamalih, kamulat jami'u khisalih, sallu alaihi wa ala alihi. Kemuliaan demi kemuliaan, keutamaan, keindahan mengalir di jati diri sanubari baginda Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dari malam ke malam, hari ke hari, kita baca maulidnya Rasulullah. Biar kata nggak paham tuh apa yang di maulid, suruh ngartiin dari awal sampai akhir, kita nggak ngerti, tapi kita yakin aja. Dengan keyakinan dan mahabbah kita, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal. Karena nggak ada yang kita bisa banggain. Sholat kita nggak tahu,
diterima apa kagak. Khusyuknya jarang. Sedekah kita seberapa banyak sih? Ilmu kita seberapa banyak? Baiknya kita seberapa banyak? Modal kita udah cuman ikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah terlalu cuek kita sama Nabi. Udah terlalu sibuk kita sama dunia. Emang benar kita butuh sama dunia. Kalau ada orang bilang, saya gak butuh sama dunia, Beb, saya gak butuh sama harta. Nah, ini orang lagi ngigo. Tahu ngigo? Tahu ngigo gak? Ini orang lagi ini Habib orang Australia kan? Ini orang lagi ngigo, lagi error, nggak butuh dunia. Bagaimana nggak butuh dunia? Kamu hidup di dunia butuh sama dunia, jangan bohong. Cuman jadikan dunia yang kita miliki, harta yang kita punya cukup di tangan sama kaki, jangan dimasukin ke dalam hati. Jangan jadikan dunia bikin kamu jadi gila, jangan. Karena sekarang banyak orang gila di mana-mana. Banyak orang error. Tahu error? Tahu. Seperti handphone. Kebanyakan filenya, HP saya belum lama error. Internal eksternalnya full. Kalau udah penuh tuh handphone, errornya tahu kayak gimana? Nggak hidup, nggak mati, nyala aja begitu. Kalau HP dulu bisa dicopot baterainya. HP sekarang paling dibanting. Orang sekarang mungkin karena kebanyakan baca tapi nggak berguru, akhirnya banyak pemahaman yang aneh yang tidak pernah kita dengar dari orang-orang soleh kita dulu. Orang soleh kita dulu, kiai kita, guru-guru kita, para ustadz kita ngajarin kita. Paling kalau yang dinasihatin apa? Ngingetin kita biar ingat sama Allah, biar ingat sama Rasulullah. Tapi berapa banyak guru-guru sekarang saking luar biasa tuh, mungkin folder filenya banyak banget, menyampaikan satu hal di hadapan murid-muridnya, bikin yang hadir pada keder, bikin yang hadir pada bengong. Kenapa? Pemahaman-pemahaman yang luar biasa, begitu antiknya, kayak Gucci. Tahu Gucci? Dibilang inilah, dibilang itulah, dibilang Sayyidah Khadijah inilah, dibilang Sayyidah. Padahal kita tahu, dari kecil kita tahu Sayyidah Khadijah adalah orang yang paling pertama beriman sama Rasulullah. Sampai dibilang agama Islam bukan agama yang sempurna lah. Ini ngigo orang-orang seperti ini. Justru dengan adanya momen Maulid, jadiin kita makin semangat dalam mencintai Rasulullah. Bukan ngomong yang seenak-enaknya. Dan sekarang nih waktunya kita kuatin iman Islam kita. Iman Islam kita kuatin. Kita hidup dengan la ilaha illallah. Mati juga mudah-mudahan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pegang kuat Muhammadur Rasulullah, insya Allah tetap masuk surga. Urusan mampir nggak mampir belakangan, tapi mudah-mudahan kita masuk surganya langsung terobos masuk surga, nggak mampir dulu. Amin. Amin ya Rabbal. Tapi kalau udah keluar dari la ilaha illallah, udah keluar dari agama Islam, bagaimana mau masuknya? Mau lewat mana? Emang kalau ditanya orang sholat sama orang yang nggak sholat, orang yang sering buat pahala hadir majlis sama orang yang sering maksiat, kita tanya yang Islam maupun yang non Muslim, ketika mati kita tanya, kamu mau masuk kemana? Pasti semuanya bilang, saya mau masuk surga. Seakan-akan punya kenalan orang dalam. Iya. Gimana mau masuk surga? Ini jalan masuk surga. Sering-sering duduk di taman surga. Mudah-mudahan sering-seringnya kita duduk di taman surga. Modal utama kita biar gampang masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal. Jalan selamat kita cintain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada istilah buntu, nggak ada istilah mentok ketika kita ikutin Rasulullah. Karena berapa banyak sekarang orang diuji keimanannya, gara-gara mungkin lantaran covid, usahanya banyak yang ambruk, banyak yang hancur. Mungkin sekarang alhamdulillah udah kebuka lagi peluang banyak. Mungkin pas awal-awal tuh, apalagi nanti kota, saya ngelihat banget dan banyak banget, sering banget ngedengar tuh orang, Bib, Ustadz, Kiai, doain saya lagi mentok nih, lagi buntu banget. Ya Allah, gimana mentok, gimana buntu? Di saat kamu bilang mentok, di saat kamu bilang buntu, mata kamu masih bisa melihat, kuping masih bisa dengar, kaki masih bisa jalan, mulut masih bisa ngoceh. Tahu ngoceh? Masih bisa makan. Apa yang mentok? Apa yang mentok?
Pintu Allah dan Rasulnya selalu kebuka buat kita. Cuman kadang-kadang kita yang gak mau masuk ke dalam pintu tersebut. Di saat saudara kita, teman kita ngajak, ayo ke masjid, kita sholat berjamaah. Kan yang penting saya sholat. Mau saya sholat di rumah, mau saya sholat di masjid, mau saya sholat sendiri, mau saya sholat rame-rame, yang penting saya sholat. Banyakan kita begitu. Yang penting, yang penting, yang penting, yang penting. Suka ngecil-ngecilin hal yang besar dan suka ngebesar-besarin hal yang kecil. Itu kita manusia. Diajak ke majelis, udah sunnah, ngeremehin. Hati-hati, kata Ibn Mubarak, siapa orang yang meremehkan perkara sunnah, suatu hari dia akan meremehkan suatu perkara yang diharamkan sama Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungin kita dari perkara yang haram. Amin ya rabbal. Pintu Allah selalu kebuka buat kita. Kadang kita yang nutup diri sendiri untuk tidak masuk ke dalam pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang pintunya Allah kita tutup. Diajak majelis kita gak mau. Yang ngajaknya kadang kita omelin, bawel banget lu. Kadang-kadang pintunya Allah tuh yang kita diajak masuk ke dalamnya bukan sekedar kita tutup, tapi pintunya kita tutup, kita kunci, kuncinya kita buang. Na'udzubillah. Gak mau tahu menau sama urusan-urusan majelis seperti ini. Kam min ba'id garib wa kam min garib ba'id. Berapa banyak orang yang dekat, dia jauh. Berapa banyak orang yang jauh, dia dekat. Kama qala Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini yang hadir nih semua nih, insya Allah orang-orang pilihannya Allah. Orang-orang yang dicintai sama Allah. Orang-orang yang dicintai sama Rasulullah. Muhibbur Rasul. Masya Allah. Kalau bukan kehendak Allah, karunia Allah, gak bisa kita datang. Biar diadzanin di kuping juga. Datang majelis, terakhir kupingnya pakai toa, gak bakal datang. Kalau bukan atas kehendaknya Allah. Taufik hidayah atas kehendak Allah. Tugas manusia sebatas usaha, sebatas ngajak. Manusia sebatas usaha. Seperti kita sekarang yang dagang, yang kerja, sebatas usaha. Selebihnya serahin sama Allah, tawakal sama Allah. Banyak dikitnya dapat enggaknya urusan Allah. Kita cuma tahu apa yang terbaik buat kita, sekedar yang kita lihat depan mata kita. Tapi Allah lebih tahu mana yang lebih baik. Dan bukan sekedar terbaik, tapi terindah buat kita. Kalau udah terbaik dan terindah, berarti asyik banget. Ngerjainnya gak ada paksaan, karena indah. Luar biasa. Tugas kita cuman usaha. Selebihnya urusan Allah. Seperti sekarang orang lagi pada sibuk. Dari kemarin beberapa tahun ini, yang namanya kopat-kopit, diajarin kita yang namanya buat cuci tangan yang benar. Kalau kita ngikutin Nabi SAW, Nabi Muhammad adalah orang yang paling sering nyuruh kita buat cuci tangan. Bukan cuci tangan pada saat wudhu mau sholat aja. Bangun tidur, mau tidur, disuruh wudhu, ada cuci tangan di situ. Jangankan tangan, kaki disuruh. Jangankan orang lagi pada sibuk ngajarin video di mana-mana tersebar kemarin tutorial cuci tangan. Wastafel atau wastafel kan? Wastafel mana aja kita nih, tempat-tempat umum pasti ada tuh stiker tutorial cuci tangan. 1, 2, 3, 4. Kalau pakai sabun tambah lagi 6. Ada gambarnya. Tutorial cuci tangan udah diajarin sama Rasulullah. Kita kemana aja sampai sekarang orang pada salaman tos-tosan nih, barojim, tempat kumpulnya bakteri. Tutorial cuci tangannya itu udah diajarin sama Nabi, suruh bersihin sela-selanya. Jangankan tutorial cuci tangan, tutorial cuci kaki kita udah diajarin, sela-selanya kita bersihin pakai kelingking kita. Salah satunya disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Diajarin, jangankan tangan, kaki kita. Wudu 5 kali. Sholat. Kalau sholat kan iya, mudah-mudahan semuanya ahlus sholat semuanya. Sholat kita mudah-mudahan semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali sekali wudu kalau kita hidupin sunnah. 3 kali 5, 15 kali minimal banget tuh. Kaki kita dibasuh. Jangankan tangan, kaki kita. Umatnya Nabi besar Muhammad, insya Allah udah disuruh bersihin sama Nabi kita Muhammad. Cuma kadang-kadang kita yang
nggak perhatian. Sampai makan, diajarin sama Nabi, gobla antakul iksil yadek, sebelum kamu makan cuci dulu kedua tanganmu. Kadang kita yang jorok. Kalau kita yang mau makan, kita ingat nih sunnahnya Nabi. Saya makan, saya cuci tangan, dapat pahala. Nggak usah kebanyakan ingat ini dan ingat itu. Ingat ini sunnahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja yang dekat sama Nabi Muhammad, dia bakal dikasih bahagia. Kita hidupin sunnah Nabi Muhammad, Allah bakal kasih kita bahagia dunia wal akhirat. Karena Nabi besar Muhammad adalah babullah, pintunya Allah. Kita nggak bisa nyampe ke Allah, nggak bisa. Sombong orang kalau merasa dirinya langsung bisa sampai dan melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak melewati Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah pintunya Allah yang bakal ngebawa kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak bisa nyampe ke Rasulullah kecuali melalui para guru-guru kita. Ingat, guru sama orang tua sampai kapanpun ada di atas kepala kita. Guru tetap guru, walaupun kita yang tadinya murid udah jadi guru. Walaupun kita lebih terkenal dari guru. Orang tua tetap orang tua, walaupun kita yang anak udah jadi orang tua. Tetap orang tua, guru tetap guru. Suksesnya kita di dunia tak lepas dari doa keduanya. Berani kurang ajar sama mereka, siap-siap dijungkil balikin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mau punya rencana yang tadinya ini anak pinter, cakep, berkah hidupnya, gara-gara dia kurang ajar sama orang tua dan gurunya, seketika itu juga bisa dicabut kesuksesannya sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bekal kita tuh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh-soleh. Amin. Amin ya Rabbal. Ikutin Nabi besar Muhammad, luar biasa pintar ngejaga perasaan saudaranya. Kita harus pintar-pintar juga, bukan cari muka, bukan, tapi pintar ngejaga perasaan saudaranya. Lillah wa fillah, ikhlas. Karena semata-mata pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi besar Muhammad, begitu luar biasa pintar ngejaga perasaan saudaranya. Dan demi Allah, senyumnya Rasulullah itu suatu yang paling berharga buat kita, yang bisa nyenengin kita dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah izinin kita dapat berjumpa dengan Rasulullah, yang pada saat kita ketemu sama Rasulullah, Rasulullah dalam keadaan ridho sama kita. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Wahakala, bersyukur kita, istiqomah terus, semangat terus dalam mengemban dakwah, dalam menghidupkan majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Semata-mata duduknya kita di sini, guru-guru kita menyampaikan nasihat itu bukan dari lisannya sendiri, tapi menyampaikan apa yang didengar sama guru-gurunya. Gurunya dengar sama guru-gurunya, guru-gurunya nyambung terus sampai kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kita punya hati, jaga kita punya diri, jaga kita punya keluarga. Jangan keluar dari koridor seperti ini. Jangan keluar dari gerbongnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah pintar ngejaga perasaan saudaranya. Ini bekal kita. Kita pintar ngejaga perasaan saudara kita, Allah bakal jaga kita. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Kalau ketemu sama Rasulullah nggak berani muka ketemu muka. Itu Abu Jahal kalau ketemu sama Rasulullah, kita tahu mukanya ditutupin pakai kain, nggak berani muka ketemu muka. Karena Rasulullah itu idza ra'ahu badihatan habba wa idza khalatahu ma'rifatan ahabba. Rasulullah kalau dilihat pertama kali wajahnya begitu luar biasa, haibah. Kalau datang satu majelis, satu tempat tuh haibah banget, wibawa banget. Orang gemeteran kalau berhadap-hadapan sama Rasulullah. Tapi kalau diikutin, semuanya bakal jatuh cinta sama Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Musuh sekalipun jatuh cinta, musuh sekalipun dibikin kelepek-kelepek sama Nabi. Abu Jahal aslinya tahu pada saat mau dibunuh sama Ibn Mas'ud pada saat perang Badar. Ditanya sama Ibn Mas'ud, apakah kau meyakini Nabi Muhammad adalah seorang Rasul? Iya, saya meyakini Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul.
Terus lantas kenapa engkau nggak beriman? Kalau bahasa kita tuh, saya pokoknya nggak mau aja. Bawaannya udah suudzon duluan, udah buruk sangka duluan. Mereka orang-orang kafir Quraisy khawatir kalau masuk Islam hartanya dirampas sama kaum muslimin. Takut tahta jabatannya diambil raih, kalah tinggi sama jabatannya Rasulullah. Makanya mereka nggak mau masuk Islam. Udah suudzon duluan. Padahal kalau dia masuk Islam ikuti Nabi besar Muhammad, dia bakal diangkat derajatnya, bakal lebih mulia dari sebelumnya. Makanya orang kalau udah suudzon duluan gak bakal datang kebaikan ke dirinya. Lihat Abu Jahal, udah suudzon duluan, akhirnya kebaikan sama sekali gak datang, gak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon sama orang, baik sangka sama orang, saling merangkul, bukan dipukul. Berapa banyak orang sekarang dirangkul sambil dipukulin. Yang benar dirangkul, jangan dipukul. Ikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad dapat julukan Muhammad Al-Amin. Dari siapa? Dari orang-orang Quraisy. Yang mayoritas mereka kebanyakan orang-orang yang musuhin Nabi, gak beriman sama Nabi. Orang-orang yang bikin sakit hati Nabi, sering bikin susah Nabi, dan dapat julukan Muhammad Al-Amin dari jauh-jauh hari sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dijulukin Muhammad Al-Amin. Cuman ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, buta mata mereka, tidak bisa melihat kebenaran, tidak datang hidayah taufik kepada mereka. Sehingga yang tadi mereka meyakini tidak ada orang yang paling jujur di kota Mekah pada saat itu kecuali Nabi Muhammad, mereka fitnah, mereka katain, mereka ingkar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yakin pada saat itu tidak ada orang yang paling jujur di kota Mekah kecuali Sayyiduna Muhammad. Gak ada orang yang paling dapat jagain amanat mereka kecuali Nabi besar Muhammad. Dan julukan Al-Amin cuman dikasih buat Nabi Muhammad, gak dikasih ke yang lain. Lihat Nabi besar Muhammad. Dan pada saat itu gak ada bank. Jadi mereka kalau punya harta banyak dititipinnya ke Rasulullah. Yang nitipin harta nih orang-orang kafir Quraisy. Sampai Rasulullah pada suatu hari dalam keadaan begitu capek, letih, sibuknya luar biasa ngurusin umat, sampai memutuskan untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Sebelum Rasulullah ninggalin kota Mekah, Rasulullah panggil Sayyidina Ali, "Ya Ali, ta'al, wahai Ali, kesini." Sebelum Sayyidina Ali suruh tidur di tempat tidurnya Nabi, Sayyidina Ali dipesenin, "Wahai Ali, kalau si fulan nanyain hartanya, bilang hartanya ada di sini. Kalau si fulan nanyain hartanya, bilang ada di sini, ada di sini." Setelah disampaikan amanat mereka orang-orang kafir Quraisy dititipin kepada Sayyidina Ali, baru Rasulullah hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Sayyidina Ali pada saat itu nggak bisa hijrah sama Nabi karena memikul amanat yang dititipkan dan untuk disampaikan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy untuk dikembalikan. Yang nitipin siapa? Musuh. Orang-orang yang sering nyusahin, orang-orang yang nggak beriman. Nitipin hartanya ke siapa? Ke Rasulullah. Karena mereka yakin pada saat itu nggak ada orang yang paling jujur yang dapat menjaga harta mereka kecuali Nabi besar Muhammad. Coba antum semua nih yang hadir, misalkan ada gedek banget, tahu gedek, kesel banget sama orang dah pokoknya. Ini orang pokoknya kesel banget. Saya kesel banget sama dia, misalkan. Naudzubillah, nggak boleh kesel-keselan. Harus damai semuanya, keep smile. Wah. Nggak boleh. Tapi ini misalkan ada kesel banget sama orang. Tiba-tiba tengah hari bolong, ini orang yang kita keselin datang ke rumah kita, nitipin motornya ke kita. Kira-kira tuh motor kita jagain apa kita gadein? Apalagi jomblo. Wah, saya jual, Beb, lumayan buat modal kawin. Tapi lihat Rasulullah dijagain hartanya. Kalau kita mah enggak. Ini orang udah ngeselin, nyusahin lagi, hidup lagi gitu. Tapi kalau Rasulullah enggak, dijagain. Siapa aja yang minta tolong sama Rasulullah ditolongin, biarpun sekalipun yang minta tolong adalah musuh. Sifatnya pemaaf fi haqqihi,
dalam urusan dirinya, ada yang mencela dirinya, sama Rasulullah dimaafin. Tapi kalau fi haqqillah, dalam urusan agama mencela Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang berani nyetop kalau Rasulullah udah marah. Nggak ada yang berani. Tegas dan begitu berani dan begitu kuat. Para sahabat kalau pada saat perang tuh, kalau udah keteteran, kalau udah mentok banget, udah dipukul mundur sama musuh, mereka ngumpetnya di mana? Ngumpetnya di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang begitu kuat, begitu lembut, begitu sayang. Wakada Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dari malam ke malam ngadain maulidan, dan insya Allah nanti tinggal beberapa hari lagi kita bakal kelar nih arba'in. Kita bawa akhlaknya Rasulullah ke rumah kita masing-masing. Kita bawa Rasulullah ke keluarga kita masing-masing. Kita hidupin sunnah-sunnah Rasulullah yang banyak kita tinggalin. Dan tidak ada lagi di antara kita mulai malam hari ini, besok nggak ada lagi di antara kita, khususnya jamaah majelis Muhibbur Rasul yang laki, kalau sholat nggak pakai peci. Nggak boleh ada yang sholat tidak pakai peci atau kopiah. Memakai peci atau kopiah di dalam sholat memang hukumnya sunnah, tapi tidak pakai peci dan kopiah di dalam sholat hukumnya makruh, sebagaimana ditulis di berbagai macam kitab fikih, di antaranya kitab I'anatul Talibin. Hukumnya makruh. Siapa tahu tuh gara-gara kita istiqomah pakai peci di saat kita sholat rezeki kita jadi Allah lancarin, Allah berkahin. Kita nggak tahu dari pintu mana yang Allah gobulin, yang Allah demenin buat jadi bukti kita termasuk orang-orang yang pengen dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di saat kita kerja kantoran ataupun sekalipun jadi kuli bangunan atau jadi nelayan, nggak sempat pakai baju koko, nggak sempat pakai kain, minimal banget peci ada di kantong kita, minimal banget kopiah ada di tas atau di saku kita, biar ngebuktikan jadi kebanggaan kita adalah umatnya Sayyidina Muhammad. Kata berapa banyak kita lihat orang-orang di luar umat Sayyidina Muhammad dengan bangganya dia pakai kalung salib. Kita tunjukkan kita umatnya Nabi besar Muhammad bukan sekedar di KTP tulisan Islam, tapi kita tunjukkan kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Perkumpulan kita mudah-mudahan diridhoin oleh Nabi besar Muhammad, diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Habib kita, guru-guru kita, wabil khusus Habib Aziz As-Segaf yang begitu luar biasa sabarnya, dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat, ngajak kita, ngingetin kita dan guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gabulkan hajatnya, panjangkan umurnya, sehatin badannya, lancarkan rezekinya, jadikan anak keturunan saleh-salehah, dan jadikan keluarganya bahagia dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat Alfa disampaikan. Minta maaf, minta ridho kalau suaranya rada-rada ngepas, karena rada-rada maksain dikit. Insya Allah ini malam saya cas badan, besok kita konser lagi keliling. Amin. Besok kemana tuh? Ke daerah Solo. Doain biar sehat afiat kita bisa ketemu lagi. Amin. Kita kumpul di malam di Taman Sorga, entar bareng-bareng kita bisa kumpul di dalam sorga. Amin ya Rabbal. Ini saja dapat Alfa sampaikan dari Syaugi bin Haidar Al-Habsyi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا